Ya. Jadi oke. Oke, jadi untuk laporan 4 nanti ada isinya ya. Pertama, teman-teman harus buat analisa harga satuan pekerjaan AHSP ya. Kemudian membuat harga satuan pekerjaan, rangkuman dari analisa harga satuan pekerjaan adalah harga satuan pekerjaan. Kemudian ada bill of quantity. Jadi kemarin yang sudah dikasih dalam laporan 1, nanti teman-teman boleh menambahkan kalau misalnya ada volume yang tidak pas sesuai dengan gambar. Jadi teman-teman harus periksa gambar dari kelompoknya Brian atau kelompoknya siapa? Haji ya, gitu. Boleh dicek ulang gitu. Bill of quantity-nya boleh ditambahkan atau tetap sama gitu. Kemudian ada di atasnya RAB, rencana anggaran biaya. Jadi HSP dikalikan dengan bill quantity ya, maka dapat RAB. Di atasnya lagi yang poin kelima, rekapitulasi harga. Kalau sudah ada rekapitulasi harga, berarti teman-teman bisa melakukan penawaran sesuai dengan rekapitulasi harga yang sudah ada keuntungan dan ada pajaknya. Ya. Nah, di kelompoknya Haji Doni itu ada K3 ya. Nanti untuk yang Brian ada K3-nya Brian ya? Bill of quantity-nya, saya lupa. Kayaknya kurang, Pak. Kamu tambahkan, kamu bisa Baik, lihat Pak. nanti share lihat di apa? Haji, laporan Haji, di situ ada K3-nya. Nanti dimasukkan komponennya. Apa Siap. saja yang harus dikerjakan. Nah, sebetulnya nanti kebutuhannya apa? Teman-teman bisa menyempurnakan di laporan 4-nya ya. Di situ ada komponen K3-nya. Ya. Nanti besarnya biaya K3 tadi Pak Hari bilang minimal 1,5% ya, Pak Hari ya? 1,5. Ya, jadi 1,5, jadi maksimalnya 2,5%, jangan lebih dari 2,5%. Andai kata lebih harus punya alasan yang tepat atau argumen yang tepat supaya bisa disetujui, ya, supaya bisa disetujui. Jadi kalau menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi itu hanya 2,5%. Ya. Nanti saya kirimkan yang atau Pak Hari yang kirimkan Pak, yang Simantunya Pak. Iya ini. Simantu kalau ada nggak apa-apa, nanti biar bisa lihat contoh Simantu ya untuk perhitungan SMK 3L-nya. Ya. Tadi kalau nggak salah peran PUPR ya tahun 2019 ya nomor 21 ya 21 22 itu juga tentang K3 ya, itu bisa dipakai sebagai rujukannya gitu. Cukup jelas teman-teman? Jelas Pak. Nah sekarang teman-teman harus bisa menunjukkan kemampuan teman-teman di dalam buat laporan 4 ini, dan sekarang sangat berkompetisi satu dengan yang lainnya. Laporannya bagus, harganya mahal, nilainya minus. Enggak, saya turunkan. Jadi nanti laporannya harus bagus, penawarannya bagus, itu yang tertinggi ya Pak Ari ya? Betul. Ya. Jadi nanti penawarannya yang paling murah mana, metodenya yang paling sesuai mana, ya metode konstruksinya. Nah metode konstruksi yang telah dibuat di laporan 3, itu nanti diterjemahkan pada laporan 4. Jadi dalam melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan, ada pekerjaan apa saja untuk mensupport pekerjaan tersebut. Ya. Baik itu estimasi biaya, baik itu K3, ataupun untuk scheduling, pasti ada WBS-nya. Dan itu sebagai dasar kita untuk menentukan harga, metode, dan pelaksanaannya. Gitu. Ya. Kemudian di laporan 4 ini juga nanti lengkapi dengan schedule. Ya. Schedule, ini cukup banyak loh, jadi ini harus benar-benar full ini. Maka harus sudah mulai start dari sekarang, kalau enggak akan selesai. Ya. Harus full, benar full. Harus ada schedule, master schedule-nya 1, ya, dalam bentuk bar chart. Kemudian nanti buatkan juga dalam bentuk boleh pakai Primavera, boleh pakai micro project, ya, yaitu untuk yang CPM-nya atau bar chart yang disempurnakan dengan CPM. Jadi kalau pakai Microsoft Project bisa langsung menjadi CPM ataupun part-nya, ya. Tapi dia cenderung pakai part-nya, nggak apa-apa, boleh saja. Ya teman-teman boleh menampilkan dengan Microsoft Project boleh, ya kalau ada. Gitu. Kemudian di samping master schedule, teman-teman juga menampilkan jadwal tenaga kerja, kemudian jadwal material, kemudian jadwal peralatan.
Jadi tambah 3 jadwal lagi. Master schedule, peralatan, tenaga kerja, dan bahan. Jadi ini cukup banyak nih. Jadi kalau nggak dibagi-bagi cara kerjanya, ini nggak akan selesai. Jadi harus dikebut itu untuk analisa garis satuan pekerjaannya. Fokusnya itu. Sampai sini cukup jelas? Mau tanya Pak, Boleh? yang jadwal tenaga kerja, jadwal material itu maksudnya tabel gitu kan ya Pak? Iya. Jadi turunkan dari master schedule. Master schedule, kan ada pekerjaan, misalnya pekerjaan fondasi. Kemudian ada pekerjaan struktur atas. Ya? Ya. Fondasi ada betonnya nggak? Ada. Ada betonnya. Kemudian kalau ada beton, ada bahannya nggak di situ? Ada Pak. Ada. Misalnya sama-sama pasir ya. Dulunya ada pasir semua kan ya. Nah pasirnya dalam minggu pertama tuh butuh berapa kubik. Gitu. Oh. Jadi kita harus menurunkan volume pekerjaan dari BOQ-nya, bill of quantity. Ya. Jadi kalau nanti dalam kita rencanakan misalnya pekerjaan A selesai 5 hari. Karena dasar perhitungan untuk menentukan waktunya kan ya. Dari sumber daya yang kita miliki. Nah, teman-teman kan sudah buat jumlah sumber daya di laporan 2, ya, metode kerjanya di laporan 3 kan ya? Benar nggak, Mita? Kok Mita? Siapa? Ya. Kok jadi lupa namanya? Siapa namanya? Sekar Mista Pak. Sekar. Jadi salah nanti namanya, bisa dimarahin. Ya, oke. Jadi dari sana kita turunkan. Baik Pak. Ya, diturunkan. Nanti kalau ada kesulitan, pas ini kita diskusikan. Ya, diskusikan. Kalau mau start, boleh mulai minggu depan kita cara menurunkan dari master schedule ke tenaga kerja, ke material, peralatan, dan apa? 3 kan? Bahan. Tenaga kerja. Tenaga kerja, material, dan peralatan. Peralatan. Ya. Peralatan yang dimasukkan di sini adalah peralatan berat ya. Kalau cangkul, skop itu nggak usah dimasukin, tapi peralatan beratnya aja. Ya dipakai minggu keberapa. Jadi ini tergantung metode kerja teman-teman. Ya, misalnya untuk gali tanah gitu ya, teman-teman pakai orang, pakai cangkul, berarti nggak ada peralatan yang dijadwalkan. Tapi kalau misalnya pakai backhoe atau pakai apa, nah itu harus dimasukkan. Karena nanti dalam analisa kesehatan pekerjaan juga akan berbeda harganya. Gitu. Ya, Sekar ya? Iya Pak. Oke. Ada tambahan lagi pertanyaan, saya persilakan. Pak, ini kan ada 2 proyek, jadi kita acuannya ke proyek mana, Pak? Oke. Jadi kita bagi 2 kelompok ya Pak Hari ya? Yap, kelompok. Kelompoknya Mas Aji dan kelompoknya Brian. Mas Aji pakai proyeknya Brian. Brian pakai proyeknya Mas Aji. Oke. Siap, siap. Nanti teman-teman tinggal pilih masuk kelompoknya mana. Ya, dibagi 2. Kan kita ada berapa grup? 11, 12. Oke, Pak. Nah, dibagi. Gitu ya. Nanti ditaruh di WA. Ini pakai kelompok 1 kelompoknya Aji ya, kelompok 2 kelompok Brian ya. Nanti ditaruh di grup WA saja. Yang kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Diundi boleh atau sesuai kesepakatan. Sesegera mungkin boleh, ya. Biar bisa langsung fokus. Terjawab, Ray? Ya, Pak. Iya, Pak. Jawab. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak, paham, Pak. Berarti nanti Apalagi? kita pilih sendiri aja ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Silakan kalau ada lagi pertanyaan lagi diperkenankan. Maaf Pak, berarti WBS-nya dibikin juga ya Pak ya? WBS-nya Kan sudah nggak udah. perlu sih. Sudah. Nggak perlu ya Pak? Udah nggak perlu. Nggak perlu. Tapi paling tidak, kalau tadi kita udah tahu metode kerjanya, urutan kerja, itu secara nggak langsung WBS-nya jadi sebetulnya. Iya, karena dia gabungan gitu ya Pak? Iya. Ya, gabungan. Oke Pak. Ya, sesuai urutan kerja. Tapi kalau mau buat lagi ya boleh-boleh aja buat untuk memudahkan dalam penjadwalan kan ya. Ya, Benar. betul. Oke, kita istirahat dulu Pak Hari. Siap. 8 detik lagi.